Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membangun knowledge base system atau basis pengetahuan. Jadi pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa sistem pakar itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama adalah basis pengetahuan atau knowledge base system, dan yang kedua adalah inference engine atau mesin inferensi. Nah, basis pengetahuan atau KBS ini memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting di dalam sistem pakar. Sama halnya seperti seorang manusia, kalau misalnya manusia itu memiliki kemampuan untuk berpikir, untuk menalar, tetapi apabila dia tidak memiliki sebuah pengetahuan, maka dia tidak bisa membuat suatu kesimpulan atau keputusan apabila dihadapkan pada sebuah permasalahan. Nah, fungsi dari knowledge base system ini adalah seperti pengetahuan yang tersimpan di dalam otak kita, ya. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membangun knowledge base system dengan menggunakan model proportional logic. Jadi pada pertemuan yang dulu kita juga sudah membahas bahwa representasi pengetahuan itu ada dua model, yaitu yang pertama proportional logic, yang kedua adalah predikat kalkulus. Nah, yang akan kita gunakan sekarang adalah yang proportional logic. Langkahnya ada beberapa. Yang pertama adalah melakukan deskripsi masalah, yaitu kita menceritakan tentang objek dan subjek yang akan kita bahas. Jadi kita menceritakan apapun yang berhubungan dengan objek dari permasalahan yang akan kita bahas di dalam sistem pakar. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah sistem pakar itu permasalahan yang kita bahas haruslah terbatas, sehingga ada proses untuk melakukan isolasi area permasalahan. Jadi kalau di dalam deskripsi masalah itu kita ceritakan objek kita secara umum, semua hal kita ceritakan. Saya ambil contoh, misalnya saya bicara tentang penyakit pada tanaman padi, itu ya. Deskripsi masalahnya saya bisa cerita bagaimana cara menyediakan bibit tanaman padi, bagaimana cara melakukan penanamannya, pemupukannya, pemeliharaannya, sampai dengan pemanenannya, gitu ya. Bisa saya jelaskan di deskripsi masalah. Nah, untuk isolasi area permasalahan akan saya pilih salah satu dari apa semua yang sudah saya jelaskan di deskripsi masalah. Misalnya saya pilih satu saja, yaitu tentang perawatan dari tanaman padi, terutama yang menyangkut tentang hama atau penyakit pada tanaman padi. Itu isolasi areanya. Kalau kita sudah menentukan isolasi areanya, langkah selanjutnya kita akan menentukan target keputusan. Target keputusan adalah sebuah variabel yang akan menjadi output dari sistem pakar kita, itu ya. Kalau saya ngomong tadi tentang hama atau penyakit tanaman padi, berarti target keputusannya nanti adalah nama penyakit atau hama tanaman padi, gitu ya. Nah, dari target keputusan yang sudah kita tentukan, nanti kita juga akan menggambar diagram blok target keputusan, yaitu menunjukkan apa-apa saja yang mempengaruhi hama atau tanaman padi tersebut, gitu. Nah, dari sana nanti kita akan bisa membuat sebuah dependensi diagram atau diagram ketergantungan. Dependensi diagram ini nanti akan menunjukkan antara satu atribut dengan atribut yang lainnya itu hubungannya bagaimana, dan akan digambarkan dalam bentuk diagram ketergantungan menggunakan simbol segitiga. Nanti berapa jumlah segitiga di dalam dependensi diagram itu akan sama dengan jumlah tabel keputusan yang akan kita buat. Tabel keputusan yang kita buat yang pertama adalah tabel keputusan komplit atau lengkap, gitu ya. Setelah kita membuat tabel keputusan lengkap, langkah selanjutnya kita akan menyederhanakan tabel keputusan atau melakukan reduksi tabel. Dari reduksi tabel nanti akan kita tulis dalam bentuk if then rule atau dalam bentuk proportional logic. Oke, ini adalah contoh kasusnya. Yang pertama saya lakukan deskripsi masalah. Deskripsi masalah di sini saya ambil contoh kasus adalah tentang kasus pelayanan pada HMO.
Jadi HMO adalah sebuah organisasi kesehatan yang menerapkan sistem membership di mana anggotanya harus mendaftar dan harus membayar biaya bulanan, gitu ya. Nah, untuk bisa mendapatkan pelayanan di HMO, gitu ya, seseorang yang datang harus dilakukan screening awal dulu. Jadi harus dilakukan screening awal, bagaimana kondisinya, sakit apa, apakah baru pertama kali datang atau sudah kasus lanjutan atau hanya ingin tanya-tanya saja misalnya. Maka nanti setelah dilakukan screening awal akan diarahkan dia harus menuju ruangan mana untuk dilayani. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari deskripsi masalah ini saya akan menggambarkan sebuah diagram blok deskripsi masalah. Jadi di sini yang ini adalah diagram blok deskripsi masalah. Ini deskripsi masalah. Contoh saya tuliskan HMO organisasi, ya, memiliki beberapa bagian atau departemen. Misalnya ada member solicitation, ada member enrollment, ada facility management. Nah, di dalam facility management ada service function dan administrative function. Di dalam deskripsi masalah, karena dia masih menceritakan hal yang sangat umum, biasanya tidak akan digambar semua. Jadi kita bisa menambahkan titik-titik seperti ini, gitu ya. Artinya ini diagramnya masih ada lanjutannya, tetapi kita tidak membahas ke sana. Oke, dari diagram deskripsi masalah, selanjutnya saya harus memilih salah satu bagian saja yang akan saya bahas. Itu dinamakan sebagai isolasi area. Di sini contohnya saya akan membahas tentang service function. Nah, service function di sini saya pindahkan di sini. Saya tuliskan HMO service, ya, service function atau HMO service sama aja. Nah, sebuah service di dalam HMO itu ditentukan oleh apa saja gitu. Oh, ternyata ditentukan oleh 4 hal, yaitu ada new case, follow up case, ada information other, dan juga ada non member. Nah, bagaimana kita tahu kalau dia adalah new case? Maka nanti di sana ada atribut lagi yang akan diperiksa, gitu ya. Apakah dia new case, baru datang, dan apakah kondisinya serius ataukah tidak serius atau bagaimana, gitu ya. Itu akan menentukan nanti dia masuk pelayanan yang mana. Oke, kalau kita sudah membuat diagram isolasi area, langkah selanjutnya kita harus menentukan target keputusan. Untuk menentukan target keputusan, kita bisa melihat dari diagram isolasi area. Jadi di dalam diagram isolasi area di sini contohnya ada beberapa pelayanan. Nah, di sini saya bisa menentukan target keputusan. Di sini target keputusannya yang pertama adalah new case, yang kedua follow up case, yang ketiga information other atau layanan lain, dan yang ketiga layanan bukan anggota atau non member. Nah, ini sama seperti yang digambarkan di dalam isolasi area. Jadi ada 4 target keputusan nantinya. Nah, apa saja yang mempengaruhi seseorang dikatakan masuk pelayanan new case, dikatakan masuk pelayanan follow up case, layanan lain atau yang non member, itu harus kita gambarkan dalam bentuk diagram target keputusan. Ini contoh diagram target keputusannya. Oke, saya kembali ke sini tadi. Jadi 4 hal ini, new case, follow up case, layanan lain, dan non member, itu saya wakilkan dalam satu kotak yang saya namakan sebagai recommendation for support level. Jadi recommendation for support level isinya ada berapa? Ada 4 tadi, gitu ya. Yaitu ada new case, follow up case, information other, sama non member. Saya wakilkan dengan satu kotak. Nah, kira-kira apa yang menentukan rekomendasi support levelnya, gitu ya? Ternyata pada waktu screening di depan tadi oleh petugas resepsionisnya itu ditanyakan beberapa hal. Yang pertama, dia akan ngecek HMO status. Ini status keanggotaannya bagaimana? Apakah dia anggota atau bukan? Kalau dia anggota, apakah anggotanya masih aktif atau tidak, gitu ya. Maka di sini akan dicek HMO status. Bagaimana ngecek HMO status? Yang pertama dicek membernya, anggota atau bukan. Kalau ternyata dia anggota, dicek apakah dia masih aktif atau tidak, gitu ya. Kemudian yang kedua yang mempengaruhi rekomendasi support levelnya di sini contohnya adalah reason atau
alasan datang ke situ mau ngapain gitu. Nah, reason ini tidak dipengaruhi oleh apapun, karena kalau misalnya dia datang, dia tinggal ngomong alasannya ke sini mau ngapain. Oh, saya sakit baru pertama kali datang ke sini gitu ya. Artinya dia nyukis, atau mungkin reasonnya dia, saya mau follow up nih, saya kemarin sudah datang ke sini dan sekarang mau periksa lagi misalnya gitu. Maka itu sudah pasti, sehingga dia tidak bercabang, tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Yang ketiga adalah problem. Jadi seseorang yang datang, kalau misalnya dia adalah member yang aktif dan alasannya adalah follow up case misalnya gitu ya, maka kemudian dicek dulu problemnya gimana orang ini gitu ya, apakah gawat atau tidak gawat gitu, apakah sangat serius atau tidak serius. Nah, bagaimana untuk mengetahui problemnya serius atau tidak? Bisa dilihat dari dua hal, contohnya di sini, dari temperatur dan juga dari simptom atau gejala lain yang dialami. Nah, contoh di sini nanti, apabila seseorang temperaturnya normal, maka dia dianggap masalahnya tidak serius. Tetapi apabila dia temperaturnya tidak normal atau tidak diketahui dan ada simptomnya, maka dia pasti akan dianggap problemnya serius. Nah, dari sana nanti kita akan bisa menentukan rekomendasi support levelnya apa yang cocok berdasarkan kondisi yang dialami tadi. Nah, kalau kita lihat semua kotak-kotak di sini ini, itu yang menentukan adalah kalian selaku knowledge engineer. Jadi pada materi-materi awal kita dulu bahwa ada 3 peran manusia di dalam sistem pakar. Yang pertama adalah pakar yang punya pengetahuan, yang kedua adalah user, dan yang ketiga adalah knowledge engineer. Nah, kalian semua di sini berperan sebagai knowledge engineer, yaitu orang yang menganalisa permasalahan, kemudian mencari pengetahuan dari pakar, kemudian memodelkannya ke dalam bentuk basis pengetahuan atau KBS. Masalahnya sama, tetapi antara satu knowledge engineer dengan satu knowledge engineer yang lain mungkin akan berbeda. Jadi ini contoh knowledge engineer yang A menuliskannya seperti ini nih. Recommended support levelnya dipengaruhi 3 hal, HMO status, reason, problem. HMO statusnya dipengaruhi 2 hal gitu ya. Mungkin orang lain lagi yang melakukan analisa terhadap recommendation support level akan menentukan hal yang berbeda gitu ya. Apakah salah? Tidak salah, tetapi nanti akan dicek apakah memang itu tepat dan sesuai dengan target keputusan yang diharapkan gitu. Jadi di dalam sistem pakar nggak kayak matematika, kalau 1 tambah 1 pasti 2 gitu ya. Kalau di dalam sistem pakar, diagram yang kalian buat belum tentu salah gitu ya. Jadi satu masalah, misalnya saya ngomong tentang hama penyakit tanaman padi tadi, bisa jadi ada banyak model yang bisa diterapkan dalam membangun sistem pakar gitu ya. Oke. Nah, dari diagram target keputusan ini nanti kemudian akan saya flip gitu ya, dicerminkan, akan saya flip dan saya putar 90 derajat. Saya putar 90 derajat. Diputar 90 derajat, kemudian di flip. Jadilah dia yang namanya dependensi diagram. Jadi tadi recommended support levelnya ini kan ada di bawah nih, ada di bawah. Nah, dia ada di bawah. Kalau salah ya ini ya, harusnya muternya ke sini ya. 90 derajatnya ya. Jadi recommended support levelnya kan ada di bawah. Kalau dependensi diagram nanti akan ada di sebelah kanan gitu ya. Kemudian di sini contoh HMO statusnya ada di sebelah kiri. Nanti setelah diputar dan di flip dia akan pindah di sebelah atas. Nah, bentuknya sama persis seperti diagram target keputusan tadi. Perhatikan di dalam target keputusan kalau ada percabangan, contoh ini di sini bercabang. Nah, maka nanti saya kasih simbol segitiga. Ini ada cabang lagi nih Bu, saya kasih simbol segitiga lagi. Ini ada cabang lagi, saya kasih simbol
segitiga lagi gitu. Jadi setiap kali ada percabangan nanti kita kasih simbol segitiga dan jadilah dependensi diagram seperti ini. Jadi ada 3 segitiga di sini di recommended support, di member status, dan juga di problem. Tadi di reasonnya karena tidak ada cabangnya maka dia akan langsung lurus. Oke, saya kembali ke sini. Jadi kalau ada percabangan dia segitiga, kemudian yang paling ujung atas, kalau di sini yang paling ujung atas yang sudah tidak memiliki percabangan lagi, dia akan diubah menjadi sebuah garis gitu ya. Dia akan diubah menjadi sebuah garis saja. Seperti ini kurang lebih, dan kalau digambarkan dependensi diagramnya jadi seperti ini. Oke, beberapa langkah untuk menggambarkan dependensi diagram. Yang pertama adalah membuat bentuknya seperti tadi, mana yang segitiga, mana yang kotak, mana yang garis gitu ya. Yang kedua adalah menuliskan atributnya gitu ya. Jadi yang kedua adalah ini, menuliskan atributnya. Saya tulis saja yang kedua. Atribut itu adalah semua yang ada di dalam kotak dan ada di garis, di atas garis gitu ya. Di sini contoh recommended support, member status, kemudian ada reason, ada problem, ada member, ada ID valid, temperatur, other symptom, itu adalah nama atributnya. Setelah kita tuliskan semua nama atributnya, yang selanjutnya adalah menuliskan nilai atributnya gitu ya. Jadi yang pertama adalah bentuk. Yang kedua menuliskan atributnya, yang ketiga adalah nilai atribut. Oke, recommended support, atributnya, nilai atributnya ternyata ada 5, yaitu level 1, level 2, level 3, information other, dan non-member. Nah, level 1, 2, 3 ini akan menangani yang new case sama follow up case tadi, tergantung apakah dia serius atau non serius seperti itu. Tapi kalau dia tidak sakit, dia bisa masuk information other dan masuk non member. Kemudian yang kedua member status. Member status ini nilai variabelnya ternyata ada 2, yaitu oke dan not oke. Kemudian problem juga ada 2, serius non serius. Kemudian reason contohnya ada 3, new case, follow up case, dan information other. Member ada 2, ID valid ada 2, yes no, temperatur ada 2, dan seterusnya. Nah, perhatikan bahwa nilai variabel ini yang menentukan adalah knowledge engineer, yaitu kalian sendiri. Jadi bisa jadi bentuk dependensi diagramnya sama, jumlah atributnya sama, tetapi nilai atributnya berbeda. Boleh jadi seperti itu. Jadi sebagai seorang knowledge engineer, kita nanti harus peka menentukan, kalau misalnya member status ini berarti nilainya harus apa ya gitu. Oh, mungkin menurut saya ada 3, misalnya status keanggotaannya oke, status keanggotaannya misalnya gak jelas, yang ketiga status keanggotaannya tidak oke. Nah, bisa jadi ada 3 seperti itu gitu ya, tergantung kondisi pada waktu kita melakukan observasi di lapangan seperti apa ya. Tetapi intinya harus masuk akal gitu ya, karena kebanyakan kasus mahasiswa kalau dikasih tugas untuk melakukan analisa nyari yang gampang, semua nilai atributnya adalah 2, yes no, yes no, yes no semua, oke, not oke, not oke gitu. Nah, itu nanti akan menghasilkan rule atau basis pengetahuannya jelek jadinya ya, jadi nggak bagus karena tidak mampu menggambarkan permasalahan yang sebenarnya. Oke, langkah yang ketiga tadi sudah menuliskan nilai atributnya. Selanjutnya langkah yang keempat adalah menambahkan tanda tanya ya. Menambahkan tanda tanya ini adalah langkah yang keempat, menambahkan tanda tanya pada semua garis yang paling kiri. Jadi contoh di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Apa maksud dari tanda tanya tadi? Bahwa dari sekian banyak atribut yang ada, nantinya yang akan ditanyakan kepada user melalui user interface hanya 5 hal ini, yaitu member, ID, reason, temperatur, dan other symptom aja.
Sedangkan yang lainnya, misalnya member status, recommended support, ini tidak akan pernah ditanyakan kepada user. Kemudian siapa yang menentukan dia member statusnya oke atau not oke? Yang menentukan adalah sistem pakarnya. Melalui apa? Melalui proses inferensi, menggunakan rule dalam basis pengetahuan yang ada. Itu ya. Jadi semua yang ada kotaknya ini tidak akan pernah ditanyakan, tetapi yang digaris akan ditanyakan kepada user. Langkah selanjutnya, langkah yang kelima adalah menuliskan nomor setnya. Langkah yang kelima. Jadi cara menuliskannya adalah dari kanan atas ke bawah, gitu ya. Jadi contoh di sini rule set satunya di sini yang paling kanan, kemudian atas ini set 2, ini set 3. Sehingga nanti di dalam knowledge base kita akan ada 3 set rule. Cara membuat dependensi diagram berhenti sampai di situ. Kalau di sini dituliskan rule 1 sampai 5, rule 6 sampai 8, rule 9 sampai 11. Ini sebenarnya langkah terakhir setelah kita menuliskan if then rule di belakang sendiri gitu ya. Jadi kalau kita sudah bikin tabel keputusan, sudah bikin tabel reduksi, sudah bikin if then rule, baru kita kembali ke dependensi diagram dan dituliskan ini. Ya, jadi membuat dependensi diagram langkahnya 5 ini tadi. Oke, kalau sudah jadi dependensi diagram, langkah selanjutnya adalah membuat tabel keputusan. Tabel keputusan kita buat sebanyak segitiganya. Jadi segitiganya ada 3, berarti nanti akan ada 3 tabel. Dalam pembahasan ini kita coba jelaskan yang rule set 1 saja. Oke, rule set 1 di sini kalau kita lihat inputannya ada 3. Input yang pertama memiliki 2 nilai. Input yang kedua memiliki 3 nilai. 1, 2, 3 ya. Input yang ketiga memiliki 2 nilai juga. Sehingga tabel keputusan yang akan kita buat nanti adalah jumlah barisnya adalah kombinasi semua nilai variabel ini, yaitu 2 kali 3 kali 2. Nanti akan jadi 12 baris kombinasi dari semua inputan ini. Oke, ini contoh yang pertama, membuat tabel keputusan. Jadi untuk membuat tabel keputusan nanti akan ada 3 langkah. Yang pertama plan dulu, kemudian yang kedua adalah tabel keputusan lengkap atau complete decision table, yang ketiga adalah reduksinya. Nah, untuk yang plan, seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan menghitung berapa jumlah garis yang anak panahnya masuk ke dalam segitiga itu, gitu ya. Kemudian dari baris itu ada berapa nilai variabel. Itu yang akan kita lakukan di dalam plan. Ini contoh rule set 1, tadi ada 3 inputan. Yang pertama adalah member status, yang kedua reason, yang ketiga problem. Member status memiliki 2 nilai atau value, yaitu oke, not oke. Kemudian reasonnya ada 3, new case, follow up case, sama information other. Problemnya ada 2, serius dan non serius. Jadi di sini saya tuliskan jumlah value atau nilainya 2, 3, 2. Kemudian berapa jumlah baris di dalam tabel keputusan lengkap adalah perkalian dari semua ini. 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12. Nah, selanjutnya saya akan buat tabel keputusan lengkap. Tabel keputusan lengkap ini biasanya dikasih label A. Jadi contoh di sini ada A1 sampai A12. Tentu teman-teman masih ingat tabel kebenaran di dalam logika digital ya. Di dalam logika digital biasanya ada tabel kebenaran. Kalau N gitu ya, tabel kebenarannya kalau true berarti hasilnya true dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk membuat ini sama persis seperti kita membuat tabel kebenaran. Jadi kita harus setting sedemikian rupa sehingga semua barisnya unik, nggak ada yang sama. Jadi oke, new case serius, yang di sini oke, new case non serius, nggak boleh ada yang sama sampai 12. Caranya gimana? Cara yang paling gampang, semua kita bagi 2. Kalau ini 12, kemudian member status ini ada 2 nilai, maka saya bagi 2 nih, 66.
yang 6 oke, yang 6 not oke, gitu ya. Kemudian reasonnya tadi kan ada 3 nilai, jadi dari di sini awalnya 6, A1 sampai A6 yang oke, saya bagi menjadi 3, berarti 22 nih, new case 2, follow up case 2, information other 2. Yang di bawah juga sama. Kemudian yang problem tadi ada 2 nilai, yaitu serius sama non serius. Kita lihat di sebelah kirinya, new case-nya 2, follow up case-nya 2. Berarti kalau ini 2, berarti 2 saya bagi 2. Berarti di sini 1 1 seperti itu ya. Oke. Untuk menentukan inputannya, jadi member status, reason, dan problem ini semua dinamakan sebagai input atribut. Sedangkan recommended support levelnya ini adalah output. Nah, yang perlu diketahui bahwa input ini nanti akan sangat mudah kita tentukan dengan cara melakukan kombinasi seperti ini. Nah, di dalam sistem pakar, tantangan terberatnya adalah menentukan outputnya. Jadi kalau oke, new case, serius, ini kira-kira masuk layanan mana? Oh, level 1, level 2, dan seterusnya. Kalau kita sampai salah memberikan output atributnya, nilai output atributnya, maka nanti sampai ke belakang salah semua, gitu ya. Terus bagaimana Bu caranya menentukan output dari output atribut ini, bagaimana cara menentukan nilainya? Sebenarnya untuk menentukan nilai dari output atribut ini adalah tugasnya pakar atau expert. Nah, kalau memungkinkan, kita hanya membuat inputannya saja, kemudian nanti kita tunjukkan kepada pakarnya. Jadi misalnya Pak atau Bu, kalau misalnya member statusnya oke, reasonnya new case, problemnya serius, berarti dia masuk layanan yang mana gitu ya. Terus kata pakarnya level 1, maka kita tulis di sini level 1. Tetapi seringkali hal itu tidak bisa dilakukan, sehingga biasanya nilai dari output atribut ini juga sangat tergantung dari analisa knowledge engineer. Tetapi kita bisa melakukan validasi. Jadi kita bisa menentukan sendiri nilai-nilai di sini, kita tentukan sendiri. Kalau sudah kita tentukan, kita bisa melakukan validasi ke pakarnya gitu ya. Ke pakar atau ya orang yang ngerti gitu ya. Apakah benar seperti ini gitu ya. Kalau memang sudah benar, ya oke, kita bisa jalan. Untuk urusan kuliah sistem pakar nggak akan sampai seperti itu nanti ya. Tapi kalau teman-teman nanti ngambil mata kuliah sistem pakar, maksud saya ngambil tugas akhir yang judulnya sistem pakar, maka nanti pada waktu ujian teman-teman akan ditanyakan surat validasi dari pakarnya, apakah memang sudah divalidasi datanya gitu ya. Oke, dari sini selanjutnya kita akan membuat reduksi tabel. Nah, ini kemarin saya lihat banyak yang belum paham tentang reduksi tabel ya. Bagaimana cara mereduksi tabel? Kita lihat dari tabel komplit ini. Untuk mereduksi yang paling pertama kita lihat nomor 1 adalah di sini. Nomor 1 adalah di sini. Kalau misalnya dari output ini tidak bisa menghasilkan rule, maka yang kedua nanti yang kita lihat adalah kolom yang paling kiri. Kalau kolom yang paling kiri masih belum bisa menghasilkan rule, maka kita lihat di sebelah kanannya, dan kita lihat lagi di sebelah kanannya. Seperti itu sampai dia menghasilkan rule. Ya, maksudnya bagaimana? Yang pertama, kalau saya mau melakukan reduksi atau penyederhanaan, saya lihat dulu kolom yang paling kanan atau output atributnya. Cara melihatnya bagaimana? Kita hitung berapa jumlah nilai yang unik. Nilai yang unik di sini ada level 1, 1, level 2, 2, level 1 ini sama, berarti masih 2, tambah level 3, 3, information other 4, non-member 5, berarti ada 5 nilai dari output variabel yang unik. Sehingga pada waktu kita melakukan reduksi, target kita adalah kita sederhanakan menjadi 5 baris sesuai dengan jumlah ini. Ya. Nah, kita akan lihat yang pertama di sini level 1 ada 2. Ada 2.
Kalau memungkinkan akan kita gabung. Jadi kita lihat member statusnya sama-sama oke, tapi reasonnya nggak sama, new case sama follow up case. Wah, berarti tidak bisa kita tuliskan jadi satu baris, tetap akan jadi dua baris. Level 2 cuma satu, ya berarti tetap satu baris gitu ya. Level 3 cuma satu, berarti tetap satu baris. Sehingga kita bisa lihat jadi seperti ini. Level 1-nya tetap, level 2-nya tetap, level 3-nya tetap. Nah, sekarang kita cek lagi untuk yang information other. Information other ini ada dua baris, Bu. Kita lihat dulu member statusnya sama, oke, berarti bisa kita gabung jadi satu, oke. Kemudian information other-nya reason-nya information other sama, berarti kita tuliskan information other. Kemudian pada problem kok nggak sama, Bu, ada serius dan non serius. Sekarang kita lihat dulu apakah serius dan non serius itu sudah mewakili semua nilai yang ada di problem. Tadi di dalam problem ada dua nilai, yaitu serius dan non serius, dan semua sudah terwakili di sini. Maka kalau semua sudah terwakili di sini, kita bisa menghapusnya dan menggantinya dengan don't care namanya, garis strip aja kayak gitu. Sehingga nanti akan jadi member status oke, reason information other, problemnya don't care, outputnya adalah information other. Nah, contohnya kayak gini. Oke, information other ini adalah don't care information other. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah non-member. Non-member ini ada 6. Kita akan coba gabung jadi satu. Coba kita lihat bahwa member statusnya semua sama, not okay. Kemudian reasonnya beda-beda, ada 3. Tapi sekali lagi bahwa ternyata tiga-tiganya ini sudah mewakili nilai di dalam reason, sehingga bisa kita hapus dan diganti don't care. Problemnya juga sama, ada 2, serius dan non serius, semua sudah keluar di sini, berarti bisa saya hapus juga, diganti don't care. Sehingga jadilah satu baris, A7 sampai A12 jadi satu baris saja, yaitu member status oke, reasonnya don't care, problemnya don't care, outputnya adalah non-member. Oke, jadi seperti ini, not oke, don't care, non-member. Oke, ternyata masih jadi 6 baris, sedangkan tadi target kita berdasarkan nilai dari output atribut harusnya jadi 5 baris. Maka kita masih bisa menyederhanakan lagi dalam menuliskan if then rule-nya. Jadi dalam if then rule-nya kita bisa menyederhanakan lagi. Cara menyederhanakannya sama. Jadi yang sama kita gabung jadi satu. Jadi kalau kita lihat tadi di sini sama-sama oke. Kemudian reason-nya new case sama follow up case. Berarti new case sama follow up case nanti akan saya gabungkan dengan operator OR. Problemnya sama-sama serius, sehingga jadilah rule satunya seperti ini. If member status okay and reason new case or reason follow up case and problem serious, then supportnya adalah level 1. Ya. Ini contoh rule yang 1. Rule 2, 3, 4, 5 semua tinggal ditulis saja. Dari B2 ini jadi rule 2, B4 jadi rule 3, B5 jadi rule 4, dan B6 jadi rule 5. Sehingga dari rule set 1 menghasilkan 5 rule. Nah, kalau kita sudah tahu menghasilkan 5 rule, maka kita bisa kembali lagi ke sini dan dituliskan ini. Rule set 1, rule ke 1 sampai rule ke 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tugas buat teman-teman untuk melanjutkan membuat rule set 2, yaitu untuk member status. Sehingga nanti bisa dilihat rule set 2 ini complete tabelnya ada berapa. Kita lihat outputnya ada 2 garis. Kemudian di sini nilainya ada 2, yes no sama yes no, berarti 2 kali 2. Berarti nanti untuk rule set 2 itu complete tabelnya cuman ada 4 baris. Sedangkan yang rule set 3 juga sama, inputannya ada 2, tapi bedanya di sini ada 3 nilai, di sini ada 2 nilai, sehingga nanti rule set 3 akan jadi 6 baris.
Nah, dari sana nanti akan direduksi. Caranya sama persis seperti tadi, dilihat dulu dari yang paling kanan ya. Oke, ini adalah tugasnya. Silahkan dicoba dulu. Kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Terima kasih.